Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan berharap Anda terus bertumbuh sebagai murid Kristus setiap hari dalam kehidupan Anda. Renungan firman pada pagi hari ini diambil dari Matius 14 ayat 23 sampai 33. Kita akan belajar beberapa hal yang begitu berharga dan penting sewaktu kita berjalan menghadapi badai dalam kehidupan kita. Jika saat ini Anda sedang menghadapi badai kehidupan atau tengah menghadapi tantangan, biarlah renungan firman hari ini membuat Anda melangkah dengan iman, bukan hanya melangkah keluar dari perahu, tetapi tetap berjalan maju di tengah badai. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bagi Petrus, yang sebelumnya adalah seorang nelayan, ia mengenal betul Danau Galilea. Cuacanya, angin dan gelombangnya, dan bahkan mungkin badai apa saja yang terjadi di sana. Petrus mengenal betul resiko yang tengah mereka hadapi. Petrus dan para murid-murid mungkin punya teman atau teman dari teman, atau setidaknya orang yang mereka kenal yang mungkin pernah menjadi korban keganasan dari angin sakal di Danau Galilea. Tapi kali ini ada sesuatu yang sangat berbeda yang dihadapi oleh para murid, khususnya bagi Petrus. Angin saat itu benar-benar kencang dan ombaknya sangat tinggi. Sebelumnya Petrus dan para murid berjuang untuk menghadapi angin sakal ini. Mereka mungkin mulai menjadi takut dan mulai menyadari bahwa ini sesungguhnya mengancam keselamatan mereka. Dan bahkan mereka menjadi lebih takut lagi ketika mereka melihat atau mereka mengira melihat hantu. Namun, di tengah badai yang dapat dengan mudah mengaburkan bukan hanya pandangan mereka, suara angin dan hempasan air yang sangat memekakan telinga, Petrus mengenali sesuatu yang lebih dari badai yang menerpa mereka. Petrus mengenali suara Yesus. Ketika mereka ketakutan, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Take heart, it is I. Do not be afraid." Sewaktu Yesus mengatakan, "Aku ini adalah suara yang sama yang berkata kepada Musa
di Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Juga di Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, I am the Lord, and besides me, there is no Savior. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian Yesus juga menekankan di Yohanes 8 ayat 58. Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di tengah badai, Petrus mendengar suara Tuhan. Di tengah badai kehidupan, suara siapakah yang paling kita kenali? Suara siapakah yang terdengar kuat bagi kita? Apakah suara badai atau suara Tuhan? Jangan izinkan pengalaman hidup membuat kita berpikir bahwa kita tahu betul bagaimana cara menghadapi tantangan kehidupan kita. Di tengah badai kehidupan, saya mengajak kita untuk mendengar dan terus mengenali suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sesederhana itu. Sewaktu Yesus berkata, datanglah. Apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Yang membuat Petrus bisa berjalan di atas gelombang dan badai adalah perkataan Yesus. Datanglah. Pertanyaannya bagi kita, apa yang membuat Anda dan saya bisa berjalan dengan iman, berjalan di atas badai yang tengah kita hadapi? Semuanya bisa terjadi karena perkataan Tuhan, karena perkataan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk dipercayai dan ditaati di saat-saat ini, mari kita percayai, kita pegang teguh senantiasa firman-Nya. Kemudian, sewaktu Petrus mulai berjalan, ia mulai memperhitungkan hal-hal di sekitarnya. Seketika itu juga, dia mulai tenggelam. Dikatakan di ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mungkin keberanian Petrus cukup efektif untuk memotivasi dia untuk melangkah keluar. Tetapi itu tidak cukup efektif untuk menopangnya terus-menerus. Kalau kita boleh jujur, kadangkala sewaktu kita melangkah keluar karena kita mengenal Tuhan, namun ada beberapa hal di dalam kehidupan kita, mungkin kita mulai menggunakan pertimbangan diri kita sendiri. Mungkin kita mulai menggunakan nalar perhitungan-perhitungan kita sendiri, sehingga kita mulai tenggelam seperti Petrus. Tuhan memanggil kita untuk melihat kepadanya senantiasa di dalam kehidupan kita. Sewaktu Petrus mulai tenggelam, belum benar-benar tenggelam sebenarnya. Saya berpikir, setidaknya Petrus sebagai nelayan bisa berenang. Dan bahkan di Yohanes 21 dikatakan Petrus menghampiri Yesus dengan berenang. Setidaknya Petrus tetap bisa menghampiri Tuhan dengan cara berenang. Ketika Petrus mulai tenggelam, ia berseru kepada Tuhan. Ayat 31 berkata, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Tuhan Yesus tetap mengulurkan tangannya, memegang kita, karena anugerah dan kemurahannya, kita melewati badai di dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kita bahwa ini semua bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita berpikir kita dapat melewati ini karena kita cukup kuat dan cukup beriman, kita sepenuhnya salah mengerti. Sesungguhnya kita itu tidak mampu. Ketika iman kita goyah, Kristus menopang kita, sehingga kita bisa berjalan di atas badai kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa Tuhanlah yang menopang, membawa kita melewati badai kehidupan kita. Kita tidak selalu kuat. Kita tidak selalu sanggup berpegang teguh. Sesungguhnya Tuhan yang selalu kuat, Tuhan yang selalu sanggup, dan Ia yang menopang kita. Ia telah menopang kita, dan Ia akan terus menopang kita, karena Dia sanggup melakukannya. Di akhir dari narasi ini, para murid bersujud. Secara literal, hal itu berarti mereka menyembah bersujud dan berkata, sesungguhnya Engkau anak Allah. Petrus dan murid-murid semakin bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Badai membuat mereka lebih mengenal siapa Tuhan mereka. Hal yang sama bagi kita. Biarlah badai kehidupan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia di dalam kehidupan kita. Biarlah 4 hal ini, sewaktu kita menghadapi badai, membuat kita belajar. Belajar untuk mendengar suara Tuhan di tengah badai. Untuk datang kepada Tuhan di tengah badai yang kita hadapi. Dan kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang memegang kita untuk melewati badai. Dan sesungguhnya kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan di tengah badai kehidupan yang kita hadapi. Demikian devotion kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan membawa setiap kita berjalan melewati badai, berjalan di tengah badai, berjalan di atas badai kehidupan kita, dan semakin bertumbuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami menghadapi banyak tantangan, banyak badai, banyak masalah, bahkan saat-saat seperti ini Tuhan. Ajar kami untuk berjalan, mendengar suara-Mu di tengah badai kehidupan kami. Ajar kami untuk terus fokus kami kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, sewaktu kami tidak sanggup, Engkau sanggup. Engkau yang menjaga, Engkau yang membawa kami melewati badai kehidupan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi.